Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Pak Indra datang lagi. Kali ini Pak Indra akan menemani kalian untuk belajar dan bermain bersama ya. Semoga keadaan kalian selalu sehat dan semangat ya. Bagi kalian yang belum klik tombol subscribe-nya, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya, lalu klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru video pembelajaran berikutnya yang tentunya menarik dan juga bermanfaat. Untuk kali ini kita masih akan belajar mengenai kecepatan. Lebih khususnya mengenai penyelesaian masalah kecepatan atau soal cerita. Tetap semangat dan ceria selalu ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini lebih bermanfaat dan tentunya kalian akan mendapatkan keberkahan ilmu. Doa, persilahkan. Kali ini kita akan belajar mengenai 3 hal. Yang pertama, kita nanti akan melakukan penyelesaian masalah kecepatan. Lalu yang kedua, kita nanti akan melakukan penyelesaian masalah jarak. Dan yang ketiga, kita akan melakukan penyelesaian masalah waktu. Tetap semangat terus ya. Kita mulai dari yang pertama, mengenai penyelesaian masalah kecepatan. Mari kita coba bersama-sama untuk menyelesaikan masalah kecepatan ini. Coba kalian perhatikan permasalahan kecepatan berikut ini. Sebuah mobil melaju dari kota Surabaya ke kota Blitar selama 3 jam. Jarak kota Surabaya dengan kota Blitar adalah 150 km. Berapakah kecepatan rata-rata mobil tersebut? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kalian perlu melakukan beberapa langkah. Yang pertama, kalian tulis keterangan penting di dalam permasalahan atau soal cerita tersebut. Yang pertama, di situ tertulis mobil melaju dari kota Surabaya ke kota Blitar selama 3 jam. Maka itu kita tulis dahulu. Diketahui waktu tempuhnya atau T sama dengan 3 jam. Lalu yang kedua, kita lihat ternyata jaraknya adalah 150 km. Maka itu kita tulis juga. Jarak yang ditempuh atau S sama dengan 150 km. Lalu kita tulis juga pertanyaannya. Di sini ditanyakan kecepatan rata-rata mobil tersebut. Maka ditanyakan kecepatan rata-rata atau V sama dengan. Setelah itu baru kita jawab. Itu keterangan penting yang harus kita tulis dahulu untuk mempermudah kalian mengerjakan soal. Lalu langkah yang kedua, kita tulis rumus yang sesuai dan kita masukkan angkanya sesuai dengan permasalahan yang ada. Nah, mengenai rumus ini, kalian masih ingat? Di situ ditanyakan kecepatan rata-rata mobil. Maka rumus kecepatan atau V sama dengan S per T. Kalau kalian sudah menentukan rumusnya, sekarang kita tulis kecepatan rata-rata atau V sama dengan jarak yang ditempuh atau S per waktu tempuhnya atau T. Setelah kita tulis rumusnya, baru kita masukkan angka-angkanya. Yang pertama, jarak yang ditempuh. Di situ tertulis jarak yang ditempuh adalah 150 km. Maka kita tulis ya, 150 km per waktu tempuhnya. Di situ tertulis waktu tempuhnya adalah 3 jam. Maka kita tulis juga 3 jam. Jadi 150 km per 3 jam. Lalu langkah yang terakhir, kita hitung hasil akhirnya. 150 dibagi 3 berapa? Ya, betul sekali ya. Jawabannya adalah 50.
Lebih tepatnya, dengan satuannya adalah 50 km per jam. Jadi, kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah 50 km per jam. Sangat mudah ya, kalau kalian perhatikan langkah-langkahnya dengan baik ya. Yang kedua, kita akan belajar mengenai penyelesaian masalah jarak. Coba kalian perhatikan permasalahan jarak berikut ini. Seekor harimau berlari dengan kecepatan rata-ratanya 60 km per jam. Harimau tersebut berlari selama 2 jam. Seberapa jauh harimau tersebut berlari? Permasalahan berikut kita bisa menyelesaikannya dengan beberapa langkah. Yang pertama, kita tulis dulu keterangan penting di dalam permasalahan atau soal ceritanya. Perhatikan, di sini kecepatan rata-ratanya adalah 60 km per jam. Maka kita tulis dulu. Diketahui kecepatan rata-rata atau V sama dengan 60 km per jam. Lalu berikutnya, harimau tersebut berlari selama 2 jam. Maka kita tulis juga waktu tempuhnya atau T sama dengan 2 jam. Kemudian pertanyaannya juga kita tulis ya, seberapa jauh harimau tersebut berlari. Maka ditanyakan jauhnya harimau berlari atau jaraknya adalah. Setelah itu baru kita tulis jawabnya. Sekarang langkah yang kedua, kita tulis rumus yang sesuai dan kita masukkan angkanya sesuai permasalahan yang ada. Kalian harus ingat, di situ ditanyakan adalah jauhnya atau jaraknya. Ingat rumus mencari jarak? Ya, betul sekali. S sama dengan V kali T. Kalau kita sudah tahu dan sudah ingat rumus mencari jaraknya, sekarang kita tulis jauhnya atau jaraknya atau S sama dengan kecepatan rata-rata atau V dikali waktu atau T. Setelah kita tulis rumusnya tersebut, kita masukkan angka-angkanya sesuai dengan soal cerita tadi. Kecepatan rata-rata atau V di situ tertulis 60 km per jam. Maka kita tulis 60 km per jam. Lalu waktunya juga kita tulis ya, 2 jam. Maka kita tulis 2 jam. 60 km per jam dikali 2 jam. Setelah itu langkah yang terakhir, kita tinggal hitung hasil akhirnya. 60 dikali 2, berapa hasilnya? Ya, betul sekali, 120. Tepatnya 120 km. Jadi, harimau tersebut berlari sejauh 120 km. Ketemu kan hasilnya? Mudah sekali. Kalian perhatikan dengan baik ya langkah-langkahnya. Yang ketiga, kita belajar bersama mengenai penyelesaian masalah waktu. Perhatikan permasalahan waktu berikut ini. Jarak kota Banyuwangi dengan kota Bandung adalah 1100 km. Abrisam naik kereta dengan kecepatan rata-ratanya 100 km per jam. Berapa lama waktu yang diperlukan Abrisam untuk menempuh perjalanan dari kota Banyuwangi ke kota Bandung? Permasalahan berikut bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah yang sama dengan materi sebelumnya. Yang pertama, kita tulis dulu keterangan penting di dalam permasalahan atau soal ceritanya. Kita lihat, di situ tertulis jaraknya adalah 1100 km.
maka kita tulis ya. Diketahui jarak yang ditempuh atau S sama dengan 1100 km. Lalu di situ juga tertulis kecepatan rata-ratanya 100 km per jam. Maka kita tulis juga kecepatan rata-ratanya atau V sama dengan 100 km per jam. Berikutnya kita tulis juga ya pertanyaannya. Di situ ditanyakan waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan dari kota Banyuwangi ke kota Bandung. Maka kita tulis, ditanyakan waktu tempuhnya atau T sama dengan, baru setelah itu kita jawab. Nah, sekarang kita memasuki langkah yang kedua. Kita tulis rumus yang sesuai dan masukkan angkanya sesuai permasalahan yang ada. Kita lihat di situ. Ditanyakan adalah waktu. Ingat rumus mencari waktu di dalam kecepatan? Ya, betul sekali. Waktu atau T sama dengan S per V. Kalau kalian sudah ingat dan sudah menemukan rumus yang sesuai, kita tulis waktu tempuh atau T sama dengan jarak yang ditempuh atau S per kecepatan rata-ratanya atau V. Kalau kita sudah tulis semua, kita baru masukkan angka-angkanya. Jarak yang ditempuh di situ tertulis 1100 km. Maka kita tulis 1100 km per kecepatan rata-rata atau V. Di situ kecepatan rata-ratanya adalah 100 km per jam. Kita tulis juga ya, 100 km per jam. Jadi 1100 km dibagi 100 km per jam. Sekarang masuk ke langkah terakhir, menghitung hasil akhirnya. 1100 dibagi 100 berapa hasilnya? Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 11. Lebih tepatnya 11 jam. Karena ditanyakan adalah waktu tempuhnya. Jadi, waktu yang diperlukan Abrisam untuk menempuh perjalanan dari kota Banyuwangi ke kota Bandung adalah 11 jam. Bagaimana? Sangat mudah ya? Syaratnya kalian harus mengikuti langkah-langkahnya dengan baik ya. Selalu semangat dalam berlatih ya. Karena Pak Indra yakin kalau kalian semangat berlatih dan terus berdoa serta berusaha, maka kalian akan menguasai semua materi dalam matematika. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.